Yes, kuda yang berperang, yang berlari kencang. Kalau kuda kamu jadi kendaraan perang, jalankan gerakan wajah yang kuda perang. Dhamhan artinya tengah-tengah, nafasnya kuat. Kita juga kalau lari kencang nafasnya, itu nikmat karena memaksimalkan oksigen. Al-Muriyat yang mencetuskan kaki. Kuda itu kan sepatunya besi, kemudian ya kaki dan hadhan bulan telapak kaki. Al-Mubirat yang menyerang dengan tiba-tiba. Subha pada waktu subuh, tapi sudah jadi bahasa kita. Karena meninggalkan bekas yang menyentuh sosoknya, dia menyerang sosoknya pertengah menyerang jamahan di tengah musuh dan kanut telah menunjukkan taktik bergerak sangat ukur nikmat. Syahid sungguh menjadi saksi. Syahid saksi. Syahid menjadi saksi. Islam itu untuk memperkuat hati. Al-khair di dalam Quran angka itu adalah huruf khair. Karena angka itu sesuatu yang baik. Dengan angka banyak hal yang baik dapat kita laksanakan. Tapi nanti angka itu bisa juga menjadi buruk. Kalau dipegang oleh orang yang tidak syukur nikmat. Jadi yang satu pisau yang bermata dua. Kalau disyukuri dia khair. Tapi nanti kalau dikufuri dia menjadi syar. Ini katanya tidak salah orangnya. Syadid dipakai waktu semua. Sungguh sangat berlebihan. Buat tirak dibangkitkan. Muslilah dihadirkan kembali yang tadi diungkapkan asal diungkapkan sudur jamak dada lah hadir pakai maha mengetahui mengantar tafsir surat Al-Adiyat terdiri dari 11 ayat 40 kata 163. Ini saya kutip dari tafsir Ibnu Abbas termasuk tafsir generasi sahabat berdua. Luar biasa. Belum ada komputer mesin itu belum ada. Tapi Quran itu sampai dengan boros. Kita sudah punya komputer, saya tidak tahu ada orang sudah itu secara boros. Yang semua surat Al-Baqarah atau ini tafsir Ibnu Abbas lengkap, dari semua surat ada jumlah ayatnya, jumlah kalimatnya, jumlah katanya, jumlah hurufnya. Dalam surat Zalzalah dijelaskan tentang perasaan amal baik dan buruk, sedangkan pada bagian awal surat Al-Adiyat telah Allah mencela orang yang berlebihan mencintai dunia. Itu termasuk hal yang buruk. Apa baik, tapi syaratnya jangan jatuh cinta sepenuh hati kepada kita. Kan? Nah, kalau sudah jatuh cinta sepenuh hati, apalagi cintanya tidak buta, di sana harta itu menjadi buruk. Ya, harta tidak buruk. Akibat perlakuan kita yang membuat emosi, harta tidak buruk. Dan dia pemberian Allah yang maha baik, mustahil Allah memberikan yang buruk. Sama dengan seorang ibu bikin kue sangat enak, kasih sama anak, dimakannya, baik, dan ini nanti ikut tak kue baik. Rupanya tangannya kotor, baru bersihkan. Jadi itu buat kuenya kotor. Kita juga kasih yang satu baik, tapi hati kita kotor, belum dibersihkan. Nah, hanya baik dunia itu. Dunia dan mengabaikan kehidupan di akhirat. Padahal tujuan Allah memberikan harta itu modal untuk akhirat.
bukan untuk dunia. Dunia hanya sambilan. Wabdari bima atak Allahu ada pergunakan sebanyak-banyaknya harta semua fasilitas yang ada itu apa? Tidak. Yang pertama, dunia enak. Walau tansa nasi berkan dunia. Jangan lupa nasi dunia. Ibarat anak, dia mau kuliah di kata kasih uang sekian. Pergunakan ini untuk biaya kuliah, untuk belanja seperlunya. Dia anaknya mana? Nah, belajar dia sekuat-kuatnya, uang kuliah dia ada. Nah, kita tidak kuliah. Kenapa tidak kuliah uang kamu? Ya, saya mau kuliahnya belum bayar. Kenapa tidak bayar? Kan sudah dikasih. Dia sudah belanja, di perusahaan. Nah, kita itu ya. Yang lupa yang kemudian waktu itu akhirat. Dunia seperlunya, tapi banyak orang dibalikkan. Dunia sepuasnya, sisanya untuk akhirat. Jangan hanya besar-besar, seperti yang saya katakan. Malam ini kan yang menang saudara kita. Itu yang benar. Untuk apa kita menggunakan nikmat malam hari, nikmat kesehatan kita, kesehatan mata kita. Harusnya malam itu mendekatkan diri kepada Allah, baca Quran, berzikir, salat. Ya. Tapi yang lainnya dipakai apa? Untuk nonton TV, asal nonton kedua, baca Quran berapa menit? Tambah dengan salatnya berapa menit? Ada 1 jam, tidak ada. Tahajud saja 1 jam. Malam kita baca Quran 5 menit, 10 menit, tambah pula salat 10 menit, taruhlah 1/4 jam. Itu menonton TV berapa jam? Mungkin 4 jam. Jadi ini pokoknya kita bahas. Ibnu Abbas menuturkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengirim pasukan yang sedang menuju Al-Quran. Ibnu Abbas menuturkan bahwa Rasulullah pernah mengirim pasukan berkuda pada suatu tempat. Namun setelah 1 bulan belum ada kabar berita, maka turunlah ayat ini. Ini juga yang Adiyatul Wadha, Al-Muriyatul Qadha, Al-Muwiratul Subha, Al-Atarna bihi naqa'a, Al-Safna bihi jam'a. Ini kuda perang yang berlari kencang dengan ternak-ternak, dan kuda yang mencetuskan api dengan pukulan kuku kakinya, dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba di waktu tadi, maka dia menerbangkan beku dan menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Ini apa mereka satu gambaran saya yang sangat menarik. Ya. Allah bersumpah. Jadi waw awal Rasulullah ini sumpah. Wal asli wal Quran. Dulu sudah kita jelaskan apa maksud Allah bersumpah. Apa bedanya dengan sumpah manusia? Kalau sumpah manusia itu memperkuat, ya, mempertegas kesaksian kita. Orang banyak kamu mengambil, tidak. Betul atau tidak? Oh sumpah ya, saya sumpah, saya tidak mengambil. Kalau dia sudah sumpah, itu sanksinya dari Allah. Kalau dia mau Allah kan. Ya. Tapi kalau Allah tidak perlu bersumpah dengan cara demikian. Apa yang dikatakan Allah pasti benar. Hanya sedikit kita ucapkan secara Allah benar. Allah itu al-haq, qauluhul haq, itu dua hak dan. Tapi Allah itu bersumpah, maksudnya ialah menyatakan pentingnya sesuatu yang disebutkan dalam sumpah itu dan isi sumpah. Namanya wal asri. Ini waktu, maka waktu itu sangat penting. Ya, wasyamsi, matahari, jadi matahari.
doa yang penting. Jadi apa yang Allah dalam sumpah itu tandanya seperti itu sangat penting. Ya semua penting, dia pakai sangat. Kemudian beda yang kedua, kalau sumpah manusia hanya boleh dengan menyebut nama Allah. Kalau lafaz Arabnya wallahi, billahi, tallahi. Artinya ketiga-tiganya sama aja, demi Allah. Nah, sumpah tidak. Tapi kalau Allah tidak demikian. Allah bebas bersumpah dengan apa saja yang diinginkannya. Wasyamsi wal qamari, ada Allah bersumpah juga watini wazaituni wa tuisinina dan lain-lain. Jadi Allah tidak terikat bersumpah dengan apapun. Nah, orang kadang-kadang dia salah ditiru itu Allah, ya kan? Demi matahari dia tidak sumpah Allah. Khusus Nabi Muhammad dia punya cara sumpah sendiri. Jadi nafsi dia demi yang nyawa saya di tangannya itu sumpah Allah. Wallahi nafsi Muhammad dia itu sumpah khusus Nabi Muhammad. Nah, kita tidak boleh begitu ya itu Nabi Muhammad. Ini sumpah wal adiyat demi dia demi. Allah bersumpah dengan kuda-kuda yang berlari kencang sehingga terdengar suara nafasnya yang terdengar. Ini satu hal yang penting untuk direnungkan, diperhatikan. Dan kuda-kuda yang berlari kencang sehingga menimbulkan api di telapak kakinya, serta kuda-kuda yang menyerang di waktu fajar. Kenapa Allah menggambarkan semua ini? Apa hikmahnya? Apa maksudnya? Apa bidahnya? Ya? Jawabnya adalah untuk memberikan contoh dan motivasi kepada manusia. Demikianlah seharusnya seorang hamba Allah yang diberinya nikmat yang banyak. Jadi kalau kita sekarang nikmat itu mobil, Rolls Royce, Mercedes, dan apa lagi, ya? Kalau itu nikmat itu mudah. Maka dalam hadis itu ada ungkapan kalau kita mengislamkan seseorang itu dia akan mendapatkan pemburu ni'am, unta yang merah. Itu unta yang paling mahal, unta yang bulunya merah itu paling mahal. Ini kalau dulu lambang apa prestise, kan? Orang kaya itu punya kuda atau punya unta yang gagah. Terus sekarang orang punya mobil. Demikian seharusnya seorang hamba Allah yang diberikan nikmat yang banyak dipergunakannya untuk berjihad dengan harta dan diri untuk menegakkan agama. Di kuda itu jadi untuk kita, bukan untuk mencak-mencak orang-orang sana. Bukan untuk baca kuda kita contoh memang disiapkan itu untuk perang, untuk jihad, untuk menegakkan agama Allah, bukan hanya untuk pemuasan hawa nafsu sendiri sampai berakhir karena cinta kepada hartanya. Orang punya mobil sekarang, siapa mobilnya? Ya, kebanyakan orang mobil itu urusan dunia saja. Untuk ke masjid itu tidak banyak orang pakai, ya. Ya, saya pernah ketemu seorang pedagang di Selatan itu masuk pulang puasa kan dia mampu tidak dengan mobil, dengan keluarga yang tadi. Ya, ada orang enggak mobilnya tiap minggu taman sini, taman sana, luar sini. Belum pernah dia ngajak anaknya, ayo kita pengajian ke Menteng atau Sunda Kelapa itu langka. Harusnya itu yang utama. Dan juga kenal baik dengan gubernur karena tahu sekelas itu ya. Saya juga sangat berbantu. Nah, beliau itu ustaz, ya gubernur itu ustaz. Dia mobil dinasnya kalau kita di kanal satu kan, dan pokoknya itu dia waktunya keliling.
Saya selalu perhatikan tiap waktu salat dari subuh keliling-keliling ya. Saya Ustaz, katanya ini mobil kasih Allah, masa pakai itu dinas saja. Saya ke masjid ya, jadi dia ke masjid-masjid keliling-keliling. Kan melangkai ya, harusnya gitu. Jadi jangan ke mall, kemudian bawa ke pantai, kamu bawa ke masjid, jangan bawa dari itu. Saya awal minggu ini kita belajar tentang sudah kelapa, nanti ke Andahar wisata rohani. Banyak kan sekarang wisata itu wisata apa? Rohani. Wisata dunia, wisata pemuasan hawa nafsu. Jadi ke masjid itu wisata itu bukan ke Mekah. Orang kalau yang wisata itu ke Mekah aja lebih murah, wisata rohani. Masjid ke masjid itu wisata rohani. Maka ini ada tantangan. Bukan hanya untuk pemuasan hawa nafsu sendiri, bahkan sampai berakhir karena terlalu cinta pada hartanya, tidak peduli orang lain, ya, dan agama sebagai tanda syukur kepada Allah. Inna ini isi sumpah ini. Sesungguhnya manusia itu terhadap Tuhannya sangat tidak terima kasih, sangat kufurnya juga. Biasanya harusnya demikian, tapi banyak manusia sangat tidak berterima kasih, sangat kufurnya juga. Nah, banyak manusia itu sebagian besar hartanya pada kemudian digunakan hanya untuk urusan dunia saja. Saya pernah pengajian sebelum Ramadan tempat saya katakan sebenarnya rumah tangga kita itu melengkapi satu pos kata keluarga yang sederhana. Jadi lemari satu, 5 rakaat, Al-Quran dan tafsir, hadis, fikih dan lain. Penuhnya berangkat yang 5 itu saya katakan belum bagi seharga 1 fikih. Tapi itu langka. 5 orang kaya, maksudnya ada almari baju, ada almari apa lagi? Almari sepatu ada almari keramik, ada almari antik, macam-macam. Sehingga rumah itu sekarang sudah seperti showroom aja. Rumah pajangan, ada almarinya. Yang langka itu adalah almari buku. Padahal itu kebutuhan pokok kita. Pokok. Ayat yang pertama itu adalah Iqra. Jadi hikmahnya dulu kita banyak membaca. Nah, tapi kemudian alhamdulillah suatu waktu setelah saya itu ada seorang pengusaha juga. Dia ada menemui saya, Ustaz, semakin Ustaz kembali dengan saya kena langsung. Rumah saya macam-macam almari ada, almari buku memang tidak ada. Buku memang tidak seberapa, kan? Nah, lalu saya amalkan gaji Ustaz, sudah saya beli almari buku, insyaAllah saya selesai memenuhi. Baliknya saya pernah kenal seorang saudagar, orang awam aja. Jadi ini mau pejabat tingkat wilayah, ambil pendidikan. Orang mereka biasa saja, dia orang kaya, tapi saya lihat almari keramik atau antik. Dia adalah almari buku. Nah, itu yang syukur sama. La ini kan panjangkan, kalau panjangkan tidak tidak la kanu sungguh. Jadi tajwid itu menentukan makna. Berubah bunyi sedikit saja berubah. Illa artinya malaikat. Kalau ilah kepada. Nah, coba orang banyak baca asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Kalau yang tasbih apa artinya? Asyhadu an la ilaha illallah. Saya bersaksi tidak bertuhan kepada Allah. Dan tidak la ilaha illallah, tidak bertuhan kepada Allah. Bahasa baik. Asyhadu anna Muhammad anna bahwasanya anak saya
Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi sayalah Muhammad Rasulullah. Makanya tadi itu wajib. Janganlah kata wajib tadi rubah artinya ke langit dan bumi. Asyhadu anna Muhammadar. Ayat ini merupakan isi atau sasaran sumpah Allah di atas. Maksudnya sayang manusia itu sangat umur nikmat, tidak berterima kasih kepada Allah atas semua nikmat yang diterimanya. Tidak mau mempergunakan hartanya untuk berjihad menegakkan agama Allah, seperti digambarkan dalam sumpah di atas. Ya. Dia terlalu egois, hanya memikirkan diri sendiri, tidak peduli dengan agama Allah dan tidak peduli dengan hamba Allah yang bermanfaat. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Sesungguhnya manusia itu menjadi saksi atas kekufurannya. Saksi biasanya orang lain, ini saksi dirinya sendiri. Artinya dia kufur nikmat itu bukan yang mengatakan saya tidak terima kasih. Tidak begitu. Bukan dia tidak baca Al-Quran, baca Alhamdulillah. Ya kan? Tadi itu tidak tadi lisanul hal. Realita kehidupan itu menggambarkan dia orang yang tidak bersyukur. Baca Al-Quran juga nanti dia tadi. Nah, itu kita dalami sedikit. Bagaimana syukur itu sebenarnya? Kan? Hakikat syukur itu apa? Nah, hakikat syukur itu ada 3. Nomor 1, syukur dengan hati. Yang kedua, syukur dengan lisan. Yang ketiga, syukur dengan amal. Nah, ini yang syukur kita tinggal kita. Kalau syukur dengan hati, artinya setiap nikmat yang kita terima itu harus hati kita menyatakan ini karena Allah memberi saya, bukan karena andai atau pintanya saya. Hati kita harus menyatakan. Dalam hadis zikir bagi pertama dan kedua, ma'as ba'di nikmatin fa'udhu minka minka wahda la syarika lak. Setiap nikmat yang Allah berikan kepada saya secara langsung atau bersama semua itu dari Allah. Nabi Sulaiman dikagumi orang harta dan kekuasaannya. Apa hadza min fadli Rabbi. Ini semua pemberian Allah, bukan karena saya. Yang ini tangan yang dingin, ini tangannya dingin, ini tempatnya yang berkuah. Hati harus mengatakan ini pemberian Allah. Hati. Yang kedua, lidah harus digerakkan untuk menjadi Allah. Alhamdulillah. Kita wajib baca Alhamdulillah. Yang kelima dalam salat kita baca Alhamdulillah surah Al-Fatihah. Ya, apa itu Alhamdulillah? Semua pujian hanya milik Allah. Makanya tidak boleh kita memuji siapapun. Jangan mengharapkan dipuji orang belakang, dipuji dan zakat, wala syukuran. Yang terbaik mengharap balasan atau mengharap terima kasih. Terima kasih hanya milik Allah. Hanya milik Alhamdulillah. Jadi nomor 2, kita banyak membaca Alhamdulillah. Setiap nikmat diterima. Dan sebenarnya kita kalau disyaratkan baca Subhanallah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Nah, bagi kita orang awam baca Bismillah itu hukumnya dapat nikmat saja. Tapi kalau dapat cobaan mana? Pandai baca Alhamdulillah. Kalau sakit pandai baca Alhamdulillah. Nah ini kalau kita itu Alhamdulillah ala kulli hal. Apapun semua nikmat. Pemberian Allah itu adalah nikmat. Sehat sudah berubah nikmat, sakit juga
Nah, sakit itu nikmat, tapi tidak banyak orang menyadarinya. Kenapa? Sakit itu nikmat. Saya pernah mengunjungi saudara kita sakit, usaha dagangnya. Kebetulan hari itu dia keluar sakit. Apa Ustaz? Alhamdulillah, saya syukur kepada Allah. Di karantina Allah saya rumah sakit 40 hari. Habis uangnya 40 hari dia sakit. Alhamdulillah. Kalaupun saya sakit, Allah rela, saya nikmat bahagia. Kalaupun saya sehat, tapi Allah mengatakan tidak ada yang mati. Ini yang mati kita. Nah, kembali kita. Ya. Apa tadi? Sakit itu bukan nikmat. Itu kan Allah sayang bagi kita, dicobanya kita. Yang kedua, hadis Nabi mengatakan siapa yang sakit sehari, sahabat dia habis dosanya setahun. Umur 40 sakit 40 hari habis dosanya. Dan yang itu, jadi sayang Allah itu macam-macam terjadi. Tapi kalau tak sabar, habis amal kita sehari tak sabar, habis pula setahun amal. Umur 40, tak sabar 40 hari, habis amal semua. Jadi sakit itu menghabiskan dosa. Itu dia benar. Kemudian bagaimana memahami bahwa sakit itu atau cobaan umumnya itu dalam hikmah kita. Nah, kenapa kita harus terima kasih kepada Allah? Kita sakit, alhamdulillah. Saya pernah tanya semua kita kalau sakit datang ke dokter, ya ditusuknya kita dengan jarum, ya kan, suntikan, ya rasanya sakit kan, tapi apa yang kita ucapkan sama dokter yang menyuntik kita? Nah, makasih dokter, sombong, rogo sapu kasih lagi. Jadi cobaan ketika Allah perhatikan suntikan untuk mempercepat sehat rohani kita. Suntikan cobaan itu kita, kalau kita menerimanya dengan sabar dan tawakal. Tapi kalau kita sudah sakit, tak sabar pula mempertinggi tempat jatuh. Dan sesungguhnya manusia menjadi saksi atas kekufurannya, yang menjadi saksi atas ego dan kebatilannya adalah diri manusia itu sendiri, yaitu sikap hidup dan maaf tadi. Terus selesai, saya katakan syukur 3 kan, dengan hati, dengan lidah, yang ketiga dengan amal. Nah, syukur dengan amal itu artinya apa? Nomor 1 ialah semua nikmat Allah itu kita pergunakan untuk yang diridainya, bukan untuk yang dimurkainya. Itu sebenarnya. Maka pergunakanlah untuk melihat ayat-ayat Allah. Jangan pergunakan untuk melihat ayat-ayat syaitan. Bukan boleh duduk di bolon atau TV, tapi yang acaranya diridai Allah. Uang dari Allah berilah makanan, minuman silakan, tapi yang halal dan thayyibah. Beli yang halal, jangan yang haram, itu syukur ya Allah. Beli yang ukur yang haram itu boleh. Ingin baju, belikan baju, tidak apa-apa, untuk aurat dengan sempurna, itu syukur ya Allah. Jadi artinya kita hanya untuk rida Allah, bukan rida hawa nafsu. Yang rida Allah apa? Halal. Yang kedua, yang rida Allah itu sepenuhnya, jangan berlebihan. Ya, sepenuhnya jangan berlebihan. Kalau sudah berlebihan, apalagi yang ketiga jangan mubazir. Mubazir itu apa maksudnya? Tidak ada manfaatnya. Beli barang antik atau harganya jutaan, untuk apa? Untuk dilihat-lihat aja, itu dilihat tidak manfaat. Ya kan? Uang jutaan hanya untuk dilihat-lihat aja. Kalau hanya sekedar melihat, tidak bayar. Datanglah ke toko antik itu, Pak permisi lihat ini, silakan.
Tidak bayar. Ahli bayar, kita buat pulang itu dilihat-lihat katanya. Tapi itu pun tidak sempat melihat, dia langsung. Akhirnya itu hanya untuk kesombongan diri. Dia bangga punya harga barang antik yang harganya sekian juta. Nah di sini ditanya, ingin membuat dirinya ikhwan syaitan. Orang Muslim itu kawan syaitan. Syaitan itu kan yang suka membangga-banggakan diri. Maaf saja, orang yang keramik atau antik yang dipajang rumah itu apa? Mau tidak mau kalau dia menunjuk itu untuk membentuk kesombongan. Mau saja, ya kan? Disadari atau tidak? Apalagi kalau datang ke rumah, tidak pernah saya melihat ini, ya, berapa harga ini? Tidak. Itu sudah sombong. Jadi yang bermanfaat jangan kita lupa. Seperlunya jangan yang mubazir. Kemudian jangan lupa titipan Allah. Karena akan semua untuk kita. Harta itu ada titipan Allah untuk kaum muslimin, untuk menegakkan agamanya dan lain-lain. Itulah dia syukur nikmat dengan amal. Ringkasnya menggunakan harta atau fasilitas dunia kita itu untuk hal yang diridhai Allah, bukan untuk reda hawa nafsu saja. Boleh hawa nafsu, tapi nafsu yang mutmainnah, nafsu yang diridhai Allah. Semua itu karena kecintaannya pada harta yang sangat berlebihan. Jadi gambaran itu karena manusia begitu cinta pada hartanya, maka gambaran hidupnya gambaran hidup yang fungsinya. Ya, jadi sekarang rumahnya penuh dengan segala aksesoris, tidak punya Quran, satu pun tidak punya ada. Pernah saya cerita ke saya pernah cerita dia orang kaya, sudah 10 hari anaknya yang punya. Dan minta, Pak, tolong Quran. Kali ini sendiri, mama, tolong Quran tuh Pak Ustaz. Si mama tadi berhilang, tak boleh pergi ya. Lalu datang, Papa, di mana Quran Papa? Saya yakin tidak ada Quran. Cuma dia malu mengatakan, Pak Ustaz, maaf, tapi tidak punya Quran. Karena yang lain banyak Quran saja. Cuma karena malu dengan Quran, malu dengan jemaah mengatakan Quran tidak punya. Berlagak ya Pak. Pada rumahnya segala ada yang ada Quran itu buku di rumah. Ada Quran. Punya sepatu di rumah berapa? Pasang seorang di rumah. Dia ada beberapa Quran di rumahnya satu bersama. Itu pakai sepatu berapa harganya? Ratusan ribu. Tangannya bisa 10 tahun. Bisa. Kadang 10 hari sudah dicek kan? Tapi Quran harganya tidak sampai 100 ribu, tapi tahannya seumur hidup dan jadi warisan kita. Nikmatnya bukan main, tapi banyak orang rumahnya tidak punya Quran yang. Lalu hemat saya ilmu itu wajib setiap kita punya Quran dan terjemahannya sebanyak yang sudah pandai membaca. Kalau tidak tanggung jawab di hadapan Allah. Anak bertanya nanti, apa kamu baca Quran di rumah? Ya bukan cuma punya ayat. Quran saya tidak ada. Yang ada hanya komik, novel, orang. Nah, itu syukur teman. Sediakan Quran dan buku hadis seperlunya di rumah kita. Syukur Tuhan punya. Allah tidak melarang hambanya untuk mencintai harta. Islam hanya melarang manusia untuk mencintai harta secara berlebihan. Karena harta bukan tujuan, tapi alat untuk menuju kebahagiaan di akhir kelak. Harta semuanya akan tinggal. Yang akan dibawa di akhirat hanyalah iman dan amal saleh. Karena itu harta itu hendaknya dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan amal saleh. Ini hakikat harta itu. Harta itu dijadikan alat sarana untuk menuju akhirat. Menjadikannya sebagai infak, zakat, dan menjadikannya alat untuk jihad fisabilillah. Ya sebenarnya itu tidak perang saja, ya berwakaf, berinfak itu sebenarnya.
bukan untuk pemuasan hawa nafsu saja. Berilah nafsu sekedarnya saja, agar nafsu itu terkendali nafsu kita. Ini nafsu kita itu yang jangan dilepaskan, ya. Sama dengan anak kita itu, anak kalau dilepaskan belajar permintaannya, anak nanti jadi anak durhaka. Ya, lalu bertahun-tahun sudah mengandung anaknya sekolah di dokter, anaknya dokter, ya terkejut anaknya dipecat, ya, karena kakak mencuri. Aneh ya, aneh anak saya aneh, pulangnya sekitar tapi dia bisa mencuri, ya. Saya tanya berapa? Dia kasih anaknya belanjanya 1 juta sebulan. Saya anak saya itu bagaimana sampai 1 juta belanjanya. Jadi kalau dia diberi uang banyak itu dia belanja terus, jadi habis itu ada nafsu tidak mau kuat kan? Dia terbiasa lepas nafsu, jadi uangnya ada, ya sudah mencuri, ya gimana? Itu bahaya orang mau lepas anak itu menjerumuskan anak. Padahal waktu itu tidak sayang lagi. Juga Allah sayang kalau kita dibatasinya Allah. Bukan untuk pemuasan hawa nafsu. Berilah nafsu sekadarnya saja, agar nafsu itu terkendali. Jangan jadikan nafsu itu dia karena harta. Nafsu lawwamah. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fi. Maka apakah dia tidak mengetahui bila dibangkitkan apa yang ada di dalam tubuh itu? Artinya ini Allah secara halus mengingatkan kita. Jangan kamu perturutkan hawa nafsumu, berkoyak-koyaknya kamu. Ingatlah hidup tidak selamanya hidup akan diakhiri dengan mati. Dan setelah mati nanti kita akan bertanggungjawabkan semua. Ini mengingatkan pada manusia bahwa mereka tidak akan hidup selamanya di dunia ini. Mereka akan mati tanpa kecuali, lalu dikuburkan juga tanpa kecuali. Dan setelah dikuburkan mereka akan dibangkitkan lagi untuk mempertanggungjawabkan semua yang mereka kerjakan di dunia ini. Jadi mati itu kan habis perkara, ya mati habis perkara. Mati itu mengundang banyak perkara. Makanya tadi mengatakan saya tidak takut mati, karena prosesi mati hanya beberapa menit, kadang-kadang hanya beberapa detik. Tapi yang saya takuti ialah yang akan saya hadapi sesudah mati. Yang hadapi sesudah mati itu jauh lebih berat daripada mati itu sendiri. Jadi kita minta laporan pertanggungjawaban yang kecil. Semua nikmat yang mereka terima selama di dunia. Wa amalihi min aina kasabahu ila aina anfaqahu. Maka kita satu persatu tanya, ini dari mana uangnya untuk apa dibelanjakan? Ini dari mana uangnya untuk apa dibelanjakan? Kalau jawabnya dicari dengan yang halal, belajar yang halal, insyaallah surga. Tapi dicari dengan yang haram, belanja haram neraka. Begitu juga dicari dengan halal, belanjanya kepada yang haram, ya neraka. Dari mana mereka dapatkan dan untuk apa mereka pergunakan? Wa usila ma fis-sudur, dan dilahirkan apa yang ada di dalam dada. Ayat ini mengingatkan kepada manusia bahwa di akhir adalah di hadapan perhatian Allah yang Maha Adil dan Maha Kuasa, mereka tidak dapat memberikan kesaksian palsu.